NIM 21411040270 dari kelas 3 PAID. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan agama Islam yang bertemakan dengan haji dan umroh. Di sini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan materi tentang haji terlebih dahulu. Haji secara bahasa berasal dari kata al-qasdu yang artinya menyengaja. Sedangkan arti haji dilihat dari segi istilah atau terminologi berarti bersengaja mendatangi Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah. Jadi, pengertian haji secara istilah adalah menyengaja berkunjung ke Baitullah di Mekah untuk melakukan ibadah pada waktu dan cara tertentu serta dilakukan dengan tertib. Sedangkan pengertian umroh adalah ibadah sunnah yang memiliki banyak keistimewaan. Yang selanjutnya ada dasar hukum dan perintah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dasar hukum ini terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Yang selanjutnya, syarat-syarat haji dan umroh. Syarat-syarat haji dan umroh ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, merdeka atau bukan budak. Dan yang terakhir, istithoah atau mampu. Dan apabila kelima syarat tersebut tidak terpenuhi, maka gugurlah kewajiban haji seseorang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rukun-rukun ibadah haji dan umroh. Rukun ibadah haji ada 6. Yang pertama, ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Dan rukun umroh ini berbeda. Rukun umroh ini hanya terdapat 5 saja. Yang pertama, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Ini berbeda karena tidak terdapat wukuf. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama, ihram. Apa sih itu ihram? Ihram adalah mengenakan pakaian putih yang tidak berjahit dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjah. Yang kedua, wukuf. Wukuf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang ketiga, tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf adalah berdiam diri di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang keempat, sa'i. Sa'i adalah lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yang selanjutnya ada tahallul. Tahallul artinya mencukur rambut. Mencukur rambut sebagian saja, boleh juga seluruhnya. Jadi ini minimalnya yaitu 3 helai saja. Dan yang terakhir tertib atau urut. Selanjutnya ada wajib-wajib haji dan umroh. Wajib haji ada 5. Yang pertama, ihram dari mikot. Yang kedua, melempar jumroh. Yang ketiga, mabit di Musdalifah. Yang keempat, mabit di Mina. Yang terakhir ada tawaf wada atau tawaf perpisahan. Yang selanjutnya wajib umroh. Wajib umroh hanya ada 2. Yang pertama, ihram, dan yang kedua, menjauhkan diri dari segala hal-hal yang diharamkan. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan haji dan umroh. Hal-hal yang membatalkan hanya ada 2. Yang pertama, jima, senggama bila dilakukan sebelum melontar jumroh aqobah. Dan yang kedua, meninggalkan salah satu rukun haji. Yang selanjutnya ada sunnah-sunnah haji dan umroh.
Sunnah-sunnah haji dan umroh ada 8. Yang pertama, melaksanakan haji tamattu. Yang kedua, memperbanyak bacaan talbiyah. Yang ketiga, tawaf qudum. Yang keempat, sholat sunnah tawaf. Yang kelima, mandi ihram. Yang keenam, berpakaian ihram atau kain putih bagi laki-laki. Yang ketujuh, minum air zam-zam. Dan yang terakhir, mabit atau bermalam di Mina sampai pada tanggal 8 Zulhijjah. Yang selanjutnya ada manfaat dan hikmah ibadah haji dan umroh. Apa aja sih manfaat, hikmah ibadah haji dan umroh jika kita melaksanakannya? Yang pertama ada meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menunaikan kewajiban bagi seorang muslim yang mampu. Yang ketiga, jamaah haji akan mengalami perubahan yang membuatnya jauh lebih baik. Yang keempat, hati akan menjadi lebih tenang dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir, ibadah haji dapat menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi, kesimpulan pada materi kali ini yaitu yang pertama ada haji artinya bersengaja mendatangi Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara yang tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu pula, semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, umroh ialah menziarahi Ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, bersyayu antara Safa dan Marwah, dan mencukur atau menggunting rambut. Dan yang ketiga, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah tujuan utama dalam melakukan ibadah haji. Di samping itu juga untuk menunjukkan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, untuk dapat melaksanakan ibadah haji dan umroh dapat memenuhi syarat, rukun, dan wajib haji. Sekian materi pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.